Oke guys, dan hari ini saya sudah bersama teman-teman saya yang kecil. Kamu nggak terlalu kecil juga sih ya. Teman-teman cilik saya ini yang tadi sudah saya bilang di awal acara bahwa ternyata mereka nanti akan berbicara mengenai masakan. Kira masakan seperti apa? Nanti kita langsung ngobrol dengan Joyce. Selamat pagi, Joyce. Selamat pagi, good morning. Nah, ini dari teman-teman ini dari koki kecilku sekolah masak koki kecilku. Ya. Kan? Kenapa sih sampai koki kecilku nih terpikirkan untuk membuat sebuah sekolah masak khusus? Betul sekali. Di hari ini juga anak-anaknya di sini kita langsung mulai masak aja yuk. Langsung mulai masak gitu. Ya. Jadi betul, Joy, betul sekali. Nah, kenapa ada sekolah masak koki kecilku ya tadi pertanyaannya. Memang di Indonesia saat ini orang tua sebenarnya udah sangat sadar dan aware gitu terhadap pentingnya pendidikan anak dari usia dini ya, gitu. Jadi orang tua sekarang banyak membekali anak-anak mereka dengan pendidikan seperti dari matematika, Inggris, menulis, membaca, semua tuh dijejelin dari sejak kecil. Kadang-kadang untuk anak-anaknya jadi agak sedikit terbeban. Pokoknya mau yang terbaik buat anak-anaknya, pasti begitu. Nah, di sini kami memberikan wadah di mana anak-anaknya fun, gitu. Tapi ada stimulasi dan pelajaran dimasukin di dalam kelasnya gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya memberi satu pelajaran dengan cara yang fun ya, yang sekali. nyaman. Oke, sekarang saya pinjam dulu, saya mau tanya sama Joanne deh. Joanne, ini tapi kalau misalnya kita lihat di sini mereka memotong dengan pisau. Ini pisaunya aman ini? Ya, jadi pisaunya ini memang ya kita ini untuk anak-anak. Jadi dia ini food grade dan memang untuk masak, tapi dia tidak tajam di kulit anak-anak. Gitu. Iya. Oh iya, benar. Oh, jadi semua peralatan tuh aman ya. Nah, saya mau tanya sama Joanne. Joanne sendiri suka memasak dari usia berapa, sayang? Dari usia 5 tahun, kamu sekarang usianya? 7 tahun, berarti udah 2 tahun suka memasak. Nah, pas suka memasak mau masuk ke sekolah koki kecilku ini, Joanne yang minta atau yang mama bilang, mama masukinnya ke sini? Jadi benar ya, jadi anak kecil itu merasa di sini fun, mereka yang secara pribadi minta lakunya. Oke, nah sekarang untuk Tania saya umurnya berapa sekarang? 6 tahun, udah mulai ikut di sekolah memasak koki kecilku dari usia berapa? 4 tahun, berarti udah 2 tahun ya sayangnya? Iya. Masakan yang paling Tania suka bikin apa? Fettuccine. Nah itu berarti teman-temannya kalau misalkan teman-temannya Tania kalau misalnya ke rumah berarti sering dimasakin fettuccine, iya apa enggak? Oke, nah di sini kita sudah melihat teman-teman kecil kita ini sudah mulai memotong dan udah mau mulai menumis, ya kan? Dan ternyata bahan-bahan yang mereka pakai itu semua sama seperti bahan-bahan orang dewasa juga, tetapi untuk peralatan masakannya itu benar-benar yang food grade dan juga sangat aman untuk anak kecil. Iya, betul sekali. Nah, ini kita bisa melihat di sini mereka juga punya pisau yang ternyata sama sekali tidak tajam. Terus ada whisk juga sama seperti kita tapi porsinya bentuknya lebih kecil lagi, dan di sana ada parutan ya. Nah, oke, lihat di sini yuk. Nah, ini kita kompor induksi. Jadi di kelas kita semua kompor induksi karena kita mau aman, jadi nggak pakai. Oke, dan di sini juga ada parutan yang ternyata aman sekali, nggak terlalu tajam, tetapi kalau misal untuk marut makanan bisa juga ya. Betul, bisa. Oke, nah sekarang saya tertarik nih dengan si kompor ini yang ternyata dipikirkan sedemikian rupa bahwa ternyata anak kecil pun aman memasak di situ. Awal mulanya terpikir seperti itu bagaimana? Apakah susah? Ini sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang anak kecil itu kan kadang-kadang gampang bosen juga ya kan. Nah terus tadi kamu bilang bahwa ternyata memasak itu dengan sedemikian cara bikin fun. Contohnya dong seperti apa? Apakah misalkan diajari berhitung juga atau bagaimana? ya pasti diajar yang ajarin di sekolah secara teori ya katakanlah gitu, itu dipraktekkan di sini. Dipraktekkan jadi mereka menerapkan apa pelajaran-pelajaran di sekolah dengan pelajaran memasak ini. Seperti
menimbang itu kan menghitung ya. Jadi untuk anak yang memang nanti di kelas kita dari usia 3 tahun udah bisa ikut sendoknya. Tapi kalau menggunakan digital scale untuk tahu berapa gramnya, baca resepnya sendiri, kayak gitu. Nah, teman-teman di sini sudah mulai, teman-teman kecil kita sudah mulai memasukkan bahan-bahan makanannya, udah mulai dioseng-oseng. Ini mereka bikin apa sih? Kita coba tanya ke anaknya ya. Kamu bikin apa? Enggak. Iya. Panjang. Oke. Dan selanjutnya itu kita udah lihat ada beefnya tadi udah masuk dengan bawang bombay. Selanjutnya apa lagi nih? Kita pemerlukan apa lagi nih, Tania? Tepung. Berapa sendok sih biasanya dimasukin tepungnya? 2. 2 sendok. Oke, langsung coba dipraktekkan saja. Dan Joan lagi mecahin telur. Di kelas kita juga mecahin telur sendiri. Iya. Nah, sebenarnya keseruan-keseruan seperti ini kan bisa juga dilakukan di rumah ya kan, bersama orang tua ataupun mama tercinta. Sekarang saya mau tanya langsung nih sama Joan deh. Joan, lebih enak masak di sekolah, masak koki kecilku atau masaknya di rumah? Koki kecilku. Kalau Tania? Di koki kecil. Sama, di sekolah lebih enak, berarti bener ya, lebih seru ya kalau bisa di rumah. Nah, kalau misalnya untuk masakan, sekarang kan Joan sama Tania jago banget masak nih ya kan di rumah. Sebenarnya mama sering nggak minta atau papa bilang, tolong dong bikinin ini, misalkan makaroni skutel panggang, misalkan, pernah nggak ngomong kayak gitu? Pernah. Bikinin apa? Cookies and cream milkshake. Oh, oke. Cookies and cream milkshake. Kalau misalnya Tania, mama papa pernah dibikinin apa? Nggak pernah dibikin. Oh, nggak pernah dibikinin. Nggak apa-apa. Abis ini langsung dipraktekin lagi ya mas sama papanya Tania di rumah. Oke, dan sekarang mereka udah mulai mau whisk. Mau dimasukin ke dalam. Ini udah whisking gitu. Mereka akan masukin dan tumis. Oke. Ini seru banget. Iya, dan kita kan bagiin resepnya nanti setiap kali pertemuan. Jadi biasanya tuh kita ajak untuk orang tua praktekin lagi di rumah bersama anak-anak. Pernah ada juga yang orang tuanya bilang anaknya waktu itu ulang tahun, terus udah gitu anaknya pingin bagiin semua hasil masakannya ke teman-temannya gitu. Jadi kayak dibikin cookies, terus setiap temannya dibagiin hasil karyanya sendiri gitu. Oh, bagus juga. Yes, dan sekarang udah mulai mengaduk ya. Oke, nah ini sekarang Tania mau ngapain? Oh, mau diparut ya kejunya ya. Oke. Coba kita melihat sama-sama. Oh, oke. Aduh, bener-bener seperti chef profesional ini ya. Teman-teman, oke. Susah nggak sayang? Kamu udah pernah bikin resep menu ini belum sebelumnya? Udah pernah? Terus pada suka? Mama papa suka juga? Suka. Oke, kalau gitu Kakak Rahma di sini kakak posisinya, jadinya pasti juga suka juga di sini. Nah, kalau untuk permasalahan waktu lesnya, berarti waktu memasaknya itu ada harus dibikin misalkan usia sekian sampai sekian, berapa jam atau bagaimana? Dari usia 3 tahun sampai 12 tahun kelas kita. Dan di dalam setiap pertemuan itu durasinya 1,5 jam, di mana anak-anak itu benar-benar dari kita bagi jadi 2 kelas, kelas usia TK dan usia SD. Ya. Tapi tetap 1,5 jam masing-masing gitu. Nah, pernah nggak kalau misalkan dari sekolah koki kecilku ini berpikir nanti kalau misalkan satu saat nih para murid-murid dari koki kecilku mau diikutkan nih bukan sekolah tapi kompetisi memasak internasional misalkan yang junior itu? Ya, salah satu dari murid kita juga sudah pernah ikut kompetisi yang junior itu dan juga mendapatkan peringkat yang cukup tinggi. Yeay, bagus nih. Kamu sayang? Ya. Udah selesai. Wadahnya sebentar. Wadahnya di mana? Saya tolong pegangin. Nah, mereka ini udah selesai bikin dan ternyata benar as simple as that, bahwa ternyata si usia 6 tahun dan si usia 7 tahun ini juga bisa membikin. Kita akan mencoba nanti rasanya seperti apa. Yang bikin gampang banget. Kalau misalnya ngerasanya susah nggak? Tidak, gampang. Oke, sekarang mereka nanti mulai memasukkannya ke dalam
Ada ya dimasukin ke aluminium ya. Abis itu selesai masuk di aluminium, masuk kemana lagi? Masuk ke oven ya? Oke. Nah, oh ini pinggan tahan panas ya ditaruhnya. Oke. Nah, di sini mereka bisa bereksplorasi juga bahwa ternyata memasak itu cukup menyenangkan sekali. Apalagi kalau misalnya lihat udah ada talenta, lebih bisa diasah lagi. Ini bisa prospek yang sangat bagus ya. Ngomong-ngomongin tentang prospek, bisnis sekolah memasak itu prospeknya gimana? Prospeknya sangat besar karena memang minat anak-anak sekarang untuk kegiatan masak-masakan ini sangat tinggi. Kalau zaman dulu mungkin masak-masakan yang hasil masakannya nggak bisa dinikmatin, kalau ini beneran hasilnya mereka dengan bangga, jadi sense of accomplishment dia meningkat dan kepercayaan diri meningkat. Gitu. Ini udah kelihatan, mereka udah mulai memasukkan as simple as that. Jadi kalau misalkan di rumah kadang-kadang mama papa yang takut, aduh berantakan, ternyata jangan seperti itu karena mereka ternyata bisa in the future menjadi chef yang handal, bisa aja ya. Nah, selagi mereka mencoba memasukkannya ke dalam pinggan tahan panas dan nanti akan dimasukkan ke dalam oven. Kalau misalnya memasukkan ke dalam oven itu berarti tuntunan dari orang dewasa ya, nggak boleh mereka berarti ya. Oke, nah di belakang kita semua ini sudah ada teman-teman kecil kita yang nantinya mereka akan nyoba-nyobain, tapi sayang udah boleh dimasukin ke oven, udah penuh? Udah mau dimasukin di oven. Teman-teman, adik-adik, yuk ada yang mau nyobain masakannya dari Tania nggak? Coba yuk di sini yuk, sama masakannya dari Joanne, yuk. Nah, ini kita panggang berapa lama? 20 menit. 20 menit aja. Oke. Kalau nunggu 20 menit kayaknya udah lama banget. Di sini Tania dan juga Joanne sudah ada hasil yang jadi ya, yang udah 20 menit. Jadi seperti apa? Ada yang mau nyobain nggak? Ada yang mau nyobain? Siapa yang mau nyobain? Siapa yang mau nyobain? Aku, kamu jago ya main inline skate ya. Tadi kakak 5 menit aja agak goyang-goyang. Oke, nanti kita akan nyobain hasilnya jadi seperti itu ya. Wow, enak banget. Jadi mungkin yang kecil-kecil ini. Mau semuanya? Siapa yang mau dapat makanan makaroni enak pagi-pagi hari ini? Ada banyak di sini. Ayo cepet diambil, diserbu. Satu-satu. Wah, ini seru banget ini. Oke, jadi mungkin bisa diterapkan di hari Sabtu pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show. Selamat mencoba.